Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 yang akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademi di bawah bimbingan Ibu Martuti sebagai fasilitator dan Bapak Sucianto sebagai pengajar praktik. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Pentingnya proses coaching diantaranya proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Untuk tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan dari materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2.3 dengan berbagai media. Yang pertama yang akan dibahas tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sebagai pembelajar. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut Grant 1999, peran seorang pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak dapat terpancar dari diri mereka. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Untuk prinsip-prinsip coaching diantaranya 1. Kemitraan ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan 2 arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee. Percakapan ditunjukkan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, merasa ragu atau cemas. Sebelum melihat materi modul ini, saya ragu apabila pada bagian ini saya cemas apa bisa menyelesaikan atau mengimplementasikannya. Senang
Saya merasa senang karena dapat melakukan praktik coaching bersama rekan JGP, baik melalui ruang kolaborasi dan secara berlangsung dengan sesama teman JGP dalam modul 2.3, demonstrasi konseptual coaching untuk supervisi akademik, serta mendapatkan masukan umpan balik dari ibu fasilitator dan instruktur. Tertarik? Setelah mendalami mulai dari diri dan eksplorasi konsep, saya mulai perlahan tertarik dengan isi modul ini dan harapan dapat mengimplementasikan. Optimis. Setelah mendalami materi mulai dalam diri dan ditambah umpan balik dari rekan JGP dan praktik coaching dan masukan dari instruktur dan fasilitator, saya beroptimalisasi akan mengimplementasikan praktik coaching di sekolah dengan baik kepada sesama rekan guru maupun kepada murid. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama JGP. Saya mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun observer. Untuk alur yang digunakan adalah alur percakapan tirta yang terdiri dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi dari coachee untuk mempermudah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berikutnya berkaitan dengan kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual, baik berperan sebagai coachee maupun observer. Saat saya mempraktikkan coaching, saya harus dapat mengendalikan diri dari emosi dan asumsi-asumsi pribadi, sehingga dapat berpikir secara matang dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang akan dibahas yang kedua adalah tentang analisis untuk implementasi dalam konteks JGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan materi yang menggalinya lebih jauh lagi. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah paham akan pengetahuan tentang coaching dapat dilakukan pada kegiatan supervisi. Jadi, kegiatan supervisi tidak hanya memberikan penilaian kepada guru, namun supervisi dapat berfungsi sebagai peningkatan kompetensi pembelajaran bagi guru. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam supervisi di sekolah? Dalam kegiatan supervisi, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru untuk melaksanakan tahapan pra-observasi atau perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca-observasi atau tindak lanjut. Berikutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Kegiatan coaching dapat berdampak pada murid untuk dapat berpihak memenuhi kebutuhan belajarnya. Agar terwujud pembelajaran berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi pemimpin pembelajaran. Dengan kompetensi tersebut, guru dapat memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun harus memahami karakternya,
sosial, dan emosionalnya. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan asal CGP, baik di sekolah maupun di daerahnya. Tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik pada komunitas sekolah. Supervisi hanya dijadikan sebagai penilaian untuk guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kompetensi guru. Munculnya alternatif solusi pada tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah pada saat rapat untuk menyelenggarakan makna dari supervisi. Solusi selanjutnya adalah memberikan contoh coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media yang dapat dilihat oleh semua komunitas sekolah. 2. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Perasaan pada saat diobservasi adalah agak tegang, meskipun sudah biasa mengajar, tetapi mempunyai rasa yang berbeda ketika diobservasi oleh kepala sekolah. Akan tetapi, sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi, saya berusaha menampilkan yang terbaik. Saya selalu berusaha menerima masukan dari ibu kepala sekolah karena saya yakin umpan balik tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. Kegiatan supervisi hanya dilakukan untuk memberikan penilaian saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Setelah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, terkadang kita masih menemukan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan murid tidak dapat menerima pembelajaran dengan maksimal. Maka, praktik coaching dapat menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan potensi untuk menentukan solusi dari permasalahan sendiri. Mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya. Dengan metode coaching ini, pendidik dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif. Dalam coaching ada beberapa proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid, sebagai coaching untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensi untuk dapat bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan modul 2.3 dan 2.1. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran guru sebagai coach hendaknya tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu, tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Guru membantu peserta untuk belajar dan bertumbuh yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif, menciptakan suasana yang nyaman dan rasa percaya. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan,
melainkan sebagai mitra peserta didik untuk melejitkan kodrat dan irudrat. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras dan komitmen dari seorang guru untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Salah satu caranya yaitu dengan terus meningkatkan kompetensinya. Guru harus mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang dibutuhkannya. Keterkaitan modul 2.3 dan 2.2. Guru juga harus dapat mengenali emosi dan membangun hubungan sosial emosional dengan murid dan juga harus bisa menjadi seorang coach untuk muridnya dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada muridnya. Dengan hal tersebut, guru menunjukkan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat terpenuhi kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru. Peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar dan akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga sesuatu yang menjadi keputusan telah disadarkan pada kepentingan, etika, norma sosial, dan keselamatan. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademi oleh kepala sekolah. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan di sekolah dapat mendukung sarana peningkatan kinerja. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan